The message today is about you being set free. Hari ini firman-Nya adalah tentang kita yang dilepaskan. The message today is about breakthrough. Berita hari ini tentang mengalami satu terobosan di dalam hidupmu. And we're going to pick up the story of David, King David, Ada satu cerita tentang Raja Daud in 2 Samuel 5:17 to di 25. dalam 2 Samuel 5, 17-25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Now the context of this message Konteks daripada firman Tuhan ini is when David had been made king over Israel, not just Judah. ketika Daud akan menjadi raja Israel. And David was suddenly confronted with the Philistines. Dan tiba-tiba Daud itu berkonfrontasi dengan orang Filistin. And he defeated them in the place that was called Baal Perazim. Dan Daud itu mengalahkan di satu tempat yang namanya Baal Perasim. And he said, as waters break out, Dan dia berkata ketika air ini terbelah, the Lord has broken out Tuhan akan menghancurkannya, against my enemies. melawan musuh saya. You see, when you have enemies in your life, Kamu tahu ketika kita punya musuh di dalam hidup kita, when you have bondages and shackles, ketika kamu punya keterikatan, God sovereignly comes Tuhan akan datang. and he breaks out over our life. Dan dia akan masuk ke dalam hidup kita dan akan berkuasa atas hidup kita. And he looses our shackles in Dan dia akan Jesus' name. menghancurkan segala setiap ikatan belenggu kita. Just as it was for David, he does for us. Sama seperti Daud, dia juga lakukan sama kita. The Philistines abandoned their idols there. Bangsa Filistin dia meninggalkan mereka punya Baal, Allahnya mereka. And David and his men carried away the idols. Dan Daud dan orang-orangnya itu bawa semua berhalanya mereka. Now in verse 22, 22, it says, once more the Philistines came up and spread out over the valley of Rephaim. sekali lagi bangsa Filistin itu datang dan dia menyebar itu di daerah itu. So again, the enemy came back a second time. Dan sekali lagi musuh itu datang dengan kedua kalinya. And this is when, in verse 23, David inquired of the Lord. Dan saat inilah Daud itu berperang bersama dengan Tuhan. Now we have to learn from David. We have to ask God. Sebentar, ini agak gaungnya. Oke, sorry. David, we need to ask the Lord, like David, we need to inquire of the Lord. Ya, kita harus bertanya sama Tuhan seperti Daud bertanya pada Tuhan. And the Lord answered David. Dan Tuhan menjawab Daud. And the Lord answers you when you ask him. Dan Tuhan menjawab kita kalau kita bertanya sama Tuhan. And the Lord's answer was, do not go straight up. Dan Tuhan berkata, jangan langsung jalan. You see, this is the strategy. God always gives us strategy. Ini strategi, Tuhan itu selalu kasih strategi dalam hidup kita. But circle around them from behind Tapi sekeliling mereka, di belakang mereka, and attack them in the poplar trees. menyerang mereka. As soon as you hear the sound of marching, Sekejap ketika engkau mendengar suara gemuruh perang, in the tops of the poplar trees, so God is telling us to listen to sound. untuk poplar trees. Poplar trees, it's a type of tree. Oh ya, jadi di kisah ini ada satu pohon namanya poplar. Jadi ketika ada suara dari atas pohon poplar itu,
So when God is talking to us, He uses nature very often. Jadi ketika Tuhan bicara sama kita, Tuhan itu menggunakan alam sering sekali. And so when these trees are shaking, Jadi ketika pohon bergetar, bergoyang, it will sound like men marching. itu seperti bunyi derap langkah orang-orang. And the Lord says to David, move quickly. Dan Tuhan bilang sama Daud untuk cepat bergerak. So there's been a waiting time for David. Jadi ada waktu untuk Daud itu menunggu, Then there's been a strategic positioning time for David. dan ada satu posisi strategi untuk David, And then Untuk Daud. he's listened to the Lord dan Daud mendengar Tuhan in the trees. di pohon itu. Because when the trees shake, Karena ketika pohon itu bergetar, bergoyang, the men have to move. dia harus bergerak. And he said to David, go and strike the Philistines. Dan dia berkata, pergi dan bunuh orang Filistin. And verse 25 tells us, Dan ayat 25 bilang sama kita, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. so our enemy, whatever your enemy is right now, Jadi untuk kita, apapun musuh kita saat ini, whatever mountain is before you, apapun gunung yang sedang kita hadapi sekarang, whatever struggles that you're having, apapun permasalahan, ya pergumulan yang sedang kita alami sekarang, the battle is won in Christ. peperangan itu dimenangkan di dalam Tuhan. I want to just spend just a very short time pulling this message apart. Saya ingin memberikan satu melihat satu kisah. We all have battles. Kita semua punya peperangan. And David's battle included military war. Perangnya Daud itu termasuk juga perang di dalam satu keadaan militer. Ya, But we tentara. know by the grace of God, Dan tahukah kita dengan kasih Tuhan, dengan anugerah Tuhan, David defeated Goliath. Daud mengalahkan Goliat. David, as a shepherd, defeated the lions and the bears. Daud sebagai seorang gembala, dia mengalahkan singa dan beruang. And now the Philistines are attacking him. Dan sekarang orang Filistin menyerang dia. It tells us that the enemy will never stop. Ini mengatakan kepada kita bahwa memang musuh itu nggak pernah berhenti. And the more anointed that we are in God, Dan semakin kita diangkat Tuhan dan diurapi Tuhan, and our worship today tells me that you are very anointed people. dan penyembahan kita berkata dalam hatinya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, The enemy will continue to find us. musuh pasti akan serang kita terus. It's a given. Ya, itu satu hal yang akan terjadi. In this time of 2024, Di saat ini 2024, perhaps you are fighting sickness mungkin kamu menghadapi peperangan dalam kesakitan, in your family, di dalam keluarga, perhaps depression, perhaps loss, mungkin kehilangan, grief, satu rangan dalam hati, financial struggles, finansial, permasalahan finansial, family division, dan pemisahan di dalam keluarga, sickness, penyakit, or even doubt about who you are. atau bahkan meragukan, nggak ngerti siapa diri kita. We need a breakthrough. Kita butuh satu terobosan. In verse 20, Dalam ayat 21, God is like a breakthrough of water. Tuhan itu seperti melakukan satu terobosan air. And verse 20 said that the Lord broke through with water against the Philistines. Tuhan menerobos dengan air melawan bangsa Filistin ini. And that place was called Baal Perazim. Dan tempat ini disebut Baal Perasim. It means the place of breakthrough. Artinya tempat di mana terjadi terobosan. Now, breakthrough in war terminology Breakthrough itu di dalam terminologi, kata-kata terminologinya,
means that the military's first line, the front line Artinya ini prajurit yang ada di paling depan of the defense has been broken. ketika pertahanannya itu hancur. So you have an image of a breakthrough of water. Jadi kita punya satu pandangan tentang terobosan air itu. The water is rushing down, for example, a waterfall. Ya, air itu seperti air terjun. And it's forceful. Oh, dan itu penuh tenaga itu. And it clears things out of the way. Dan itu menghancurkan semua apa yang ada di depannya, membersihkan semua apa yang ada di depannya. God can sovereignly move in your lives. Tuhan bisa masuk ya dengan kuat di dalam hidupmu. He can come with a breakthrough of water Dia bisa datang seperti terobosan air itu and clear anything out of our dan way membersihkan apapun di dalam hidup kita. if we seek Him. Kalau kita mau cari Dia. God fights our battles. Tuhan yang berperang dengan perang kita. And David wants to remember the place where the Lord broke through. Dan Daud ingin mengingat tempat di mana Tuhan melakukan satu terobosan ini And cleared his enemies away. dan membersihkan, menghancurkan semua musuhnya. And that's why he called it Baal Perazim. Dan inilah kenapa Daud menamakan tempat ini Baal Perazim. God can break through our health issues. Tuhan akan bisa memberikan satu breakthrough di dalam sakit penyakit kita, Our financial di issues, finansial kita, our struggles, struggle kita, our addictions, keterikatan adiksi kita, any evil spirits that are trying to attack us. apapun roh setan yang mau masuk gitu di dalam hidup, roh yang jahat di dalam hidup kita. But there's one thing that you must do, which David did. Tapi seperti yang harus kita lakukan seperti yang Daud buat tuh. Inquire of the Lord. Selalu minta sama Tuhan. In verse 19, Di dalam ayat 19, David inquired of the Lord. meminta sama Tuhan, berseru kepada Tuhan. We always must ask the Lord. Kita mesti selalu minta sama Tuhan. He's waiting. He loves conversation. Dia nunggu, dia tuh suka percakapan. And we need to run and find Him Kita mesti lari dan cari Tuhan. before we let the problem become too much. Sebelum masalah itu jadi kebanyakan gitu loh. Before the problem takes hold as a burden on our shoulders. Sebelum masalah kita itu jadi satu beban yang berat di pundak kita. Before the problem starts to create sickness because of stress in our body. Sebelum masalah kita itu bikin kita jadi sakit secara fisik di dalam tubuh kita. We have to run to the Lord Kita harus lari ke Tuhan. and inquire, ask Dan Him. cari Tuhan, tanya Tuhan. And so in verse 19, David inquired of the Lord. Ayat 19 Tuhan tanya, Daud tanya kepada Tuhan. His question, shall I go and attack the Philistines? Pertanyaannya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Will you deliver them into my hands? Akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? You know, God wants to break the chains of your life. Tuhan mau menghancurkan segala ikatan rantai itu dalam hidupmu. He wants to unshackle us. Dia mau melepaskan kita. Solomon wrote in Proverbs 3, Salomo menulis di dalam Amsal 3, lean not on your own understanding. jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri. You know, we have gifts that God gives us. Kita punya satu gift yang Tuhan berikan kepada kita, Wisdom, Satu karunia. knowledge, understanding. pengertian, kasih, hikmat. And so often, instead of running to the Lord, Dan sangat sering We- bukannya kita lari sama Tuhan, we rely on our own wisdom, kita bergantung understanding. sama pengertian kita, sama Knowledge. hikmat kita, pengetahuan kita, kepintaran kita. When we should be asking the Lord. Tapi kita mesti tanya sama Tuhan. We should be praising, worshiping the Lord, Kita mesti memuji, menyembah Tuhan, and fasting. dan bahkan berpuasa. In verse 20, Ayat 20, we see David act.
kita melihat bagaimana kemudian Daud beraksi. He was motivated to do something. Dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. And it says that David asked the Lord and the Lord acted. Dan Daud bertanya sama Tuhan dan the Lord. Dan dia melakukan sesuatu. You see, we have to play our part Kita harus melakukan tugas kita to give God permission to play His part in our life. untuk bisa memberikan satu permission supaya Tuhan itu bisa melakukan apa yang Tuhan mau buat, bagiannya Tuhan. You can't complete an exam if you don't study. Kita nggak bisa menyelesaikan satu tugas kalau kita nggak belajar, kan? You cannot get a job if you don't apply. Kita nggak bisa kerja kalau kita nggak memberi lamaran. You have to move and act. Kita harus bergerak dan melakukan sesuatu. And verse 22, Ayat 22, the enemy won't stop. musuh itu nggak berhenti sampai di situ. Once more, Ketika orang Filistin maju sekali lagi the, dan memencar di lembah Refaim, berikutnya. Ya. so the enemy will always be around you Jadi musuh itu selalu ada di sekeliling kita. and try to conquer again. Lu mau berusaha menaklukkan kita, But David went back a second time to the Lord. dan Daud itu pergi untuk kedua kalinya. And that's when God gave David the strategy. Dan inilah ketika Tuhan memberikan satu strategi kepada Daud. Can we read verse 23? 23. Maka bertanya Daud kepada Tuhan dan dia menjawab, jangan maju, tapi buat gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. So David knew what he had to do. The first thing was he had to wait. Ya, yang pertama dia harus pergi. Now the Lord said, Menunggu. wait. Menunggu. And this is the hardest thing for us to do, to wait. Dan ini salah satu hal yang paling sulit. Salah satu hal yang paling sulit untuk kita menunggu. Wait, and then when you hear the sound, Kita menunggu dan menunggu untuk mendengar suara itu. you shall advance quickly. Kita harus cepat melakukan dengan cepat. Maju dengan cepat. If you remember Jairus' daughter, Ketika kita mengingat anak Yairus. and the father wanted, Jairus' daughter said, if only I can touch the hem of the garment of Jesus. Jadi Yairus itu andai saya bisa sentuh ujung jubahnya Yesus For my daughter. untuk anak saya yang lagi sakit, anak perempuan saya yang lagi sakit, maka dia akan sembuh. But Jairus had to wait Tapi itu mesti tunggu for Jesus to go. untuk Yesus pergi. The waiting is the hardest part. Nunggu ini biasanya jadi waktu yang paling sulit tuh. Because you see, Jairus' daughter was between life and death. Karena anaknya Yairus waktu itu udah antara mati sama hidup. And we can be in situations where we're between life and death, Dan not knowing. Dan kita bisa dalam satu situasi seperti antara mati dan hidup. But God is saying, wait. Tapi Tuhan bilang, tunggu. And then He gave the tactic, the strategy. Dan kemudian ketika kita menunggu, baru Tuhan memberikan strateginya. Now the enemy will always try to build up a dam between us. Dan iblis itu selalu berusaha membangun satu halangan gitu buat And the kita. Lord. Antara kita dengan Tuhan. But God will always break through the dam the enemy has made. Dan itu selalu menghancurkan halangan itu. And His living waters will rush out. Sehingga air itu jadi dam itu ya, bendungan, sehingga Tuhan menghancurkan bendungan itu sehingga air itu bisa kemudian masuk. This is the gush of the Holy Spirit. Ini pekerjaan Roh Kudus. And the Holy Spirit will infiltrate our lives, Dan Roh Kudus itu akan masuk ke dalam kita, give us strategy, memberikan strategi kepada kita, break down the enemy front line, dan menghancurkan
garis depan daripada musuh and completely destroy the enemy in our life. dan menghancurkan secara total musuh di dalam hidup kita. So we all have battles, Semua kita punya peperangan, and the Lord of breakthrough comes through. dan Tuhan yang memberikan terobosan itu yang ada dalam hidup kita. In 1 Chronicles 14:11, Di dalam 1 Tawarikh 14 ayat 7, ayat 4, 1 Korintus 14 ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. we have to burn the idols in our life. Kita harus menghancurkan berhala-berhala di dalam hidup kita. What do you hold up higher than God? Apa yang kamu utamakan dibanding Tuhan? What do you speak about more than Jesus? Apa yang lebih kamu ngomongin lebih daripada ngomongin tentang Yesus? What is controlling your life? Apa yang mengendalikan hidupmu? I remember when I became a born-again Christian, Saya masih ingat ketika saya masih baru lahir baru, God showed me that I was holding up my husband higher than God. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa saya itu seperti mengagungkan suami saya itu lebih daripada mengagungkan Tuhan. I didn't realize I was. Saya nggak sadar sebetulnya. All Saya my lakukan itu. expectations were in Him. Semua ekspektasi saya, harapan saya itu semua atas dasar Dia. This is wrong. They have to be in God. Ini salah, harusnya Tuhan. He's our source, He's our provider, and He gives us the Dia breakthrough. sumber kita, Dia yang penyedia kita. So what are you idolizing in your lives? Jadi apa yang kita idolakan dalam hidup, apa yang kita berhalakan dalam hidup kita? Are you talking more about your struggles? Apa kita lebih banyak ngomong tentang permasalahan kita? Are you talking about your sports heroes more than anything? Apa kita lebih banyak ngomongin tentang sport heroes, idola olahraga kita? Are you using your gadgets which are not glorifying God? Apakah kita lebih banyak menggunakan gadget kita bukan untuk memuliakan Tuhan? Are you spending more time on social media than on focusing on the Lord? Apakah kita lebih banyak waktu kita scroll sosial media dibanding memuliakan nama Tuhan? What is it that is an idol in your life? Apa itu yang menjadi satu berhala di dalam hidup kita? So David and his men went up to Baal Perazim. Jadi Daud dan orang-orangnya itu naik ke bukit Baal Perazim itu. And there David conquered, Dan di sana Daud mengalahkan, not from his own strength, bukan dengan kekuatan dia, but from the strength of the Lord. tapi dengan kekuatan dari Tuhan. And you will conquer any situation Dan kita menaklukkan semua situasi dalam hidup kita that comes into your life yang masuk dalam hidup kita when you invite God into the middle of it. ketika Tuhan mengundang Tuhan untuk masuk di tengah-tengah permasalahan kita. We must inquire, Kita mesti tanya sama Tuhan, we must wait on the Lord, kita mesti menunggu di dalam Tuhan. we must expect the Lord to come and break the front line of the enemy. Kita mesti mengharapkan Tuhan itu datang dan menghancurkan garis depan musuh. And finally, we must give glory to God because He wins our battles. Dan akhirnya kita harus memuliakan Tuhan karena Tuhan yang membuat kita menang dalam peperangan kita. If you are in the middle of your Baal Perazim, Perasim. Ketika kita mungkin sekarang kita ada di tengah-tengah bukit Baal Perasim itu. in whatever situation in your life, Apapun situasi di dalam hidupmu, God will meet you. Tuhan bersama dengan engkau. Amen. Amin.